Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter Lakon Story. Dan untuk kisahnya sebuah kisah yang berjudul Lelayu, Berita Kematian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung lebih tenang, meskipun sebenarnya aku juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi kepadaku semalam. Hingga akhirnya aku pun memilih kembali untuk beristirahat, mengingat seluruh tubuhku yang saat itu memang terasa sakit tidak karuan. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun saat itu kembali ketiduran dengan tetap memegang tangan ibuku. Dan entah setelah berapa lama aku ketiduran, waktu itu aku kembali terbangun dengan keadaan yang semakin membingungkan. Ketika aku membuka mata, keadaan waktu itu sangat sepi sekali. Tidak ada satupun orang yang ada di rumah Pak Yosep. Ditambah waktu itu suasana rumah Pak Yosep sangatlah gelap gulita, dengan sumber cahaya yang hanya terlihat di ruang tamu dengan sedikit redup. Aku pun saat itu juga bisa memastikan bahwa sumber cahaya tersebut adalah lilin. Itu terlihat dari cahaya yang berwarna kuning dan bergerak-gerak seperti terkena hembusan angin. Karena aku berpikir saat itu memang sedang mati lampu, aku pun tetap tenang dan mulai memanggil-manggil orang tuaku. "Bu, ya," ucapku pelan. Dan setelah beberapa kali aku memanggil orang tuaku dan tidak mendapatkan jawaban, akhirnya saat itu aku pun mulai panik dan kebingungan. Hingga akhirnya, dengan badan yang masih sakit, aku pun perlahan berdiri dan berjalan pelan ke arah sumber cahaya tersebut. Ketika aku sampai di sumber cahaya tersebut, aku kembali sangat terkejut. Karena saat itu, aku tidak menjumpai siapapun. Keadaan waktu itu benar-benar sangat sepi, dengan suhu udara yang kurasakan. Waktu itu benar-benar terasa berbeda dari biasanya. Waktu itu, aku merasakan suhu di rumah Pak Yosep ini sangatlah dingin sekali. Hingga tanpa terasa tanganku mulai bergetar, karena kedinginan. Tanpa menghiraukan hal itu, aku pun kembali melanjutkan langkahku sambil terus berteriak, memanggil nama orang tuaku. Dan akhirnya, aku pun kembali terkejut saat aku mengintip ke arah luar rumah. Waktu itu, aku melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya. Meskipun gelap, biasanya dari sini masih terlihat jalan setapak yang ada di depan rumah. Bahkan biasanya juga terlihat pos ronda yang kebetulan terletak berdampingan dengan rumah ini. Namun saat itu aku tidak melihat semuanya. Masih sangat jelas diingatanku, waktu itu keadaan di luar rumah sangatlah gelap gulita. Melihat semua itu tentu saja seketika aku langsung gemetar ketakutan dan mulai panik tidak karuan. Dan yang paling membuat aku kaget adalah di tengah-tengah aku masih kebingungan dengan keadaan sekitar. Waktu itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang sangat pekat. Saat itu tentu saja aku semakin ketakutan dan mulai menangis perlahan. "Iya, Bu, kalian di mana?" ucapku pelan. Karena tidak kunjung menjumpai siapapun, akhirnya aku pun mulai frustasi dan berteriak memanggil nama kedua orang tuaku. Hingga akhirnya ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika aku mendengar suara lompatan yang aku duga kuat adalah suara lompatan pocong. Suara tersebut melompat perlahan seolah datang dari kejauhan. Blak, blak, blak. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung kebingungan dan berlari ke arah semua pintu yang ada di rumah Pak Yosep ini untuk memastikan jika semua pintu sudah terkunci rapat. Namun ketika aku sedang memastikan pintu dapur rumah Pak Yosep, aku sempat melihat pemandangan yang sangat mencurigakan. Waktu itu aku melihat banyak sekali kulit telur ayam yang berserakan di lantai dapur rumah Pak Yosep ini. Bahkan aku juga masih mengingatnya jika sebagian kulit telur ayam yang pecah tersebut masih baru dan masih terlihat sisa-sisa isi telur yang masih kelihatan segar. Dan tanpa menghiraukan hal itu, aku pun terus mempercepat langkahku, mengingat suara lompatan pocong tersebut semakin lama terdengar semakin dekat.
Dan setelah semuanya kupastikan terkunci, aku pun kembali ke tempat aku tidur dan langsung masuk ke dalam selimut. Waktu itu detik demi detik kurasakan terasa sangat mencekam. Suara lompatan yang terdengar semakin dekat membuat jantungku waktu itu sangat berdebar tidak karuan. Tangisanku yang saat itu juga semakin kencang, seolah sudah tidak ada yang menghiraukan lagi. Dan puncaknya, nafasku terasa terhenti ketika aku mendengar suara lompatan pocong tersebut terdengar seperti masuk ke dalam rumah dan menuju ke arahku. Waktu itu aku hanya bisa pasrah dan sudah tidak berani lagi membuka mataku sambil terus menangis terseduh-seduh. Hingga akhirnya, suara tersebut tiba-tiba terdengar berhenti di dalam rumah yang sepertinya tidak jauh dari tempatku berlindung saat itu. Sosok pocong tersebut seolah sedang berdiri di tempat yang sangat dekat denganku. Itu dapat kurasakan dari aroma busuk yang saat itu tercium, ditambah dengan bayangan besar hitam yang terlihat samar dari dalam selimutku. Dan singkat cerita, karena aku sudah tidak kuat lagi, aku pun berteriak seperti orang tidak waras. "Pergi kamu, pergi. Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Aku tidak takut denganmu. Kamu sudah mati," teriakku lantang. Dan tidak lama setelah itu, aku pun memberanikan diri untuk membuka selimutku sambil mengintip ke arah kanan dan kiri. Anehnya, waktu itu aku tidak melihat siapapun di dalam rumah ini. Sosok yang kuduga pocong tersebut saat itu juga sudah tidak nampak. Bahkan aku juga sempat berdiri dan menoleh ke arah kanan kiriku untuk memastikan bahwa sosok pocong tersebut sudah benar-benar pergi. Namun ketika aku menoleh ke arah kanan kiriku, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke arah ruang tamu. Waktu itu aku seperti melihat adanya seseorang yang sedang duduk sambil menatap ke arah lilin yang memang sedari tadi menyala di ruang tamu rumah Pak Joseph ini. Melihat hal itu, aku pun langsung berteriak memanggilnya karena aku mengira itu adalah ibuku. "Bu," ucapku sambil bergegas ke arahnya. Namun sesampainya aku di ruang tamu, aku sangat terkejut bukan main, karena waktu itu yang kulihat bukanlah ibuku, melainkan sosok perempuan yang memakai baju kebaya yang kuyakini perempuan tersebut adalah sosok yang kulihat saat aku bersama ibuku kemarin. Hal itu kukuatkan dengan baju yang dikenakannya memang benar-benar sama persis. Ditambah kerudungnya yang juga masih tetap sama digelantungkan di bahunya. Tapi sayangnya saat itu aku tidak bisa melihatnya dengan jelas seperti apa wajahnya, karena selain dia sedikit menunduk. Saat itu keadaan memang masih gelap meskipun adanya cahaya lilin yang menyala di depannya. Melihat hal itu, langkahku langsung terhenti. Mataku melotot dan sekujur tubuhku kembali bergetar tidak karuan. Karena aku merasa perempuan tersebut berbahaya. Waktu itu aku pun kembali melangkahkan kakiku mundur perlahan. Namun ketika aku melangkah mundur, pandanganku lagi-lagi teralihkan dengan adanya sosok lain yang tiba-tiba ada di sampingku. Sosok tersebut berada tidak jauh dariku sambil berdiri seolah sedang melihat semua aktivitasku. Waktu itu aku melihat dengan sangat jelas bahwa sosok tersebut adalah sesosok pocong. Mata yang sangat hitam ditambah pipi yang berlubang membuat aku sudah tidak bisa menahan teriakan. "Pocong!" Saat itu aku pun langsung berteriak dan berlari ke arah dapur dan segera keluar melalui pintu belakang rumah ini. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku baru saja keluar dari rumah Pak Yosep tersebut, aku juga melihat ada sosok kakek-kakek yang sepertinya pernah kulihat ketika aku sedang bersama Mbok Marmi. Sosok kakek-kakek tersebut terlihat tersenyum, lalu berjalan pelan meninggalkanku. Tanpa memperdulikan hal itu, aku pun terus berlari ke arah luar sambil terus berteriak minta tolong. Dan tidak lama setelah itu aku pun sedikit lega. Karena saat itu dari kejauhan aku seperti melihat adanya Mbok Marmi yang terlihat melambaikan tangannya seolah memanggilku. Melihat hal itu tentu saja aku langsung berteriak sambil mempercepat lariku menuju ke arah Mbok Marmi sambil sesekali terseok-seok, merasakan kakiku yang memang saat itu terasa sakit sekali. Mbok Marmi, aku di sini, Mbok." Namun anehnya waktu itu Mbok Marmi bukannya menunggu kedatanganku. Beliau malah terlihat melangkah pergi meninggalkanku. Masih teringat jelas di kepalaku senyumannya yang terlihat sayu sambil mengenakan jari kesayangannya. Beliau melangkah pergi seolah tidak memperdulikanku.
Waktu itu tentu saja aku kembali berteriak sambil tidak berhenti berlari. "Loh mbak, mbak tunggu." Dan ketika aku masih berteriak memanggil Mbok Marmi, tiba-tiba telingaku berdenging kencang, kepalaku mendadak pusing, hingga mataku berkunang-kunang. Merasakan hal itu tentu saja aku langsung jongkok sambil berpegangan di salah satu batang pohon yang saat itu berada di dekatku. Dan akhirnya, ketika aku sedang merasakan kepala yang sangat pusing tidak karuan, tiba-tiba kakiku terasa ditarik oleh seseorang yang membuatku akhirnya tersadar jika saat itu aku ternyata sedang berada di dalam kamar orang tuaku sendiri. Waktu itu ketika aku membuka mata, aku benar-benar sangat terkejut. Karena selain aku tiba-tiba berada di kamar orang tuaku, saat itu aku juga melihat adanya Pak Yosef dan ayahku yang terlihat kelelahan dengan keringat yang bercucuran, disertai nafas yang ngos-ngosan. Mereka berdua terlihat berdiri tepat di sampingku, sambil terus menatapku dengan tatapan yang seolah ketakutan. "Ya Allah, kenapa aku ini?" ucapku dalam hati sambil masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada aku. Dan belum sampai aku mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba rumahku digedor oleh istri Pak Yosef yang datang sambil menangis terseduh-seduh. "Mas, Mbok mas," ucap istri Pak Yosef. "Ada apa bu?" jawab Pak Yosef kaget. "Si Mbok meninggal." Mendengar hal itu tentu saja kami semua yang ada di ruangan tersebut seketika terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bu Yosef. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dengan tidak lama-lama lagi malam itu ayahku dan Pak Yosef pun akhirnya bergegas pergi meninggalkanku. "Sudah, kamu tidur saja dulu, biar cepat sembuh," ucap ayah sambil berjalan pergi meninggalkanku. Tanpa menjawab hal itu, aku pun waktu itu hanya diam sambil mengangguk karena seluruh tubuhku yang juga masih terasa sakit tidak karuan. Dan di sela-sela aku mencoba beristirahat, aku pun kembali mengingat kenangan bersama Mbok Marmi saat beliau masih hidup. Semasa hidupnya beliau adalah sosok yang sangat penting bagiku. Selain pernah mengasuhku, beliau adalah salah satu panutan dalam hidupku. Mengingat hal itu tentu saja aku langsung meneteskan air mata dan ikut merasakan kesedihan atas meninggalnya Mbok Marmi. "Kemarin sepertinya aku masih melihatnya," pikirku dalam hati. Dan setelah mengingat semua itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak lagi beristirahat dan segera pergi ke rumah Pak Yosef agar aku juga bisa mendoakan almarhum Mbok Marmi sebelum besok pagi dimakamkan. Singkat cerita, saat itu akhirnya aku pun pergi keluar rumah menuju rumah Pak Yosef. Namun baru sekitar 10 meter aku melangkahkan kakiku keluar rumah, tiba-tiba aku mendengar suara orang memanggil namaku yang saat itu terdengar dari arah dalam rumahku. "Sel." Mendengar hal itu aku pun langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut dengan perasaan yang sedikit terkejut. Dan ketika aku memalingkan badan, ternyata saat itu ibuku lah yang nampak berdiri di sela-sela pintu sambil melihat ke arahku. Sebenarnya waktu itu aku juga sempat heran dengan keberadaan ibuku, karena sebelumnya aku merasa tidak menjumpai siapapun di dalam rumahku setelah ayah berpamitan pergi ke rumah Pak Yosef. "Loh, itu ibu? Kok ibu di rumah? Perasaan tadi di dalam rumah aku gak lihat siapa-siapa deh." Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun langsung berjalan kembali sambil menjawab panggilan ibuku. "Iya bu." "Mau kemana?" Mendengar hal itu perasaanku seketika kebingungan. Selain merasa heran dengan pernyataan ibu, waktu itu aku mendengar ada yang berbeda dengan suara ibuku. Suara ibuku saat itu sangatlah berbeda dari biasanya. Waktu itu aku mendengar suara ibuku terdengar lebih besar dengan nada yang sedikit lebih pelan dari biasanya. Bahkan masih teringat dengan jelas di kepalaku. Saat itu, suara ibuku terdengar serak, seperti orang yang sedang sakit tenggorokan. "Ke rumah Mbok Marmi bu, Mbok Marmi meninggal. Ibu kok masih di rumah? Tadi kupikir ibu sudah ada di rumah almarhum Mbok Marmi," jawabku sopan. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, saat itu ibuku hanya tersenyum sayu sambil menjulurkan tangannya, seraya mengajakku masuk kembali ke dalam rumah. Melihat hal itu tentu saja aku langsung menuruti perintah ibuku dengan berjalan kembali masuk ke dalam rumahku. "Ibu, gak apa-apa bu?"
Waktu itu ibuku hanya diam sambil terus menuntunku ke arah ruang tamu. Dan ketika aku berjalan di samping ibuku, saat itu aku benar-benar terkejut. Karena aku pun baru menyadari jika pakaian yang dipakai ibuku waktu itu sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh sosok perempuan yang sempat beberapa kali kulihat. Balutan baju Jawa kuno dengan selendang yang juga diselempangkan di pundaknya membuat aku seketika teringat dengan sosok wanita tersebut. Baju ibu kok sama dengan yang dipakai perempuan kemarin ya? Pikirku dalam hati. Melihat semua itu, tentu saja aku langsung gemetar dengan jantung yang mulai berdetak tidak karuan. Dan sesampainya di ruang tamu, aku pun langsung duduk sambil melihat ke arah wajah ibuku, yang saat itu ternyata juga terlihat berbeda dari biasanya. Wajah ibuku saat itu terlihat pucat dan kaku. Tunggu saja, sebentar lagi datang, ucap ibu. Dan hanya mengatakan hal itu. Waktu itu ibuku tiba-tiba langsung berjalan pergi meninggalkanku. Loh, Bu, kemana? Tanyaku sambil melihat ibuku yang saat itu terlihat berjalan pelan ke arah kamarnya. Karena aku mulai curiga dengan tingkah ibuku yang saat itu terlihat aneh. Aku pun waktu itu langsung berdiri dan bergegas mengikuti langkahnya. Bu, gimana sih? Ucapku sambil berjalan mengikuti langkah ibuku yang terlihat masuk ke dalam kamar tidur. Namun sesampainya di kamar tidur, tiba-tiba jantungku berdetak cepat. Keringatku bercucuran dengan tubuh yang kembali gemetar tidak karuan. Semua itu kurasakan karena saat itu aku tiba-tiba tidak lagi melihat adanya ibuku, yang waktu itu sangat kuyakini beliau barusan masuk ke dalam kamar ini. Waktu itu keadaan kamar ibu benar-benar kosong, tidak ada siapapun. Loh, kok hilang? Melihat hal itu tentu saja aku langsung kaget dan segera memanggil-manggil ibuku dengan perasaan yang semakin tidak karuan. Bu! Dan tidak berhenti di situ saja. Di sela-sela aku masih berteriak memanggil nama ibuku. Waktu itu aku juga mencium aroma bunga melati yang sangat kuat menusuk hidungku. Karena aku merasa sudah tidak aman lagi, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera pergi dari rumahku dan segera menyusul ayahku yang ada di rumah almarhum Mbok Marmi. Namun ketika aku masih berjalan keluar dari kamar tidur orang tuaku, lagi-lagi aku mendengar suara yang sangat kuyakini bahwa suara inilah yang menjadi sumber dari setiap kejadian-kejadian aneh yang akhirnya menimpaku. Tik, 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 tik. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung gemetar dan berlari keluar rumah menuju rumah Pak Yosep dengan tidak berani menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah Pak Yosep, saat itu aku melihat ada beberapa warga yang duduk-duduk dan ada juga yang terlihat mempersiapkan nisan Mbok Marmi yang akan dimakamkan esok hari. Malam itu tanpa menyapa satupun warga yang ada di depan rumah Pak Yosep, aku langsung berjalan masuk ke dalam rumah untuk mencari ayahku yang ternyata saat itu beliau terlihat sedang memimpin doa tepat di samping keranda mayat Mbok Marmi yang sudah terlihat rapi. Dengan keadaan yang masih gemetar ketakutan, aku pun akhirnya ikut duduk di tengah-tengah warga sambil ikut memanjatkan doa untuk Mbok Marmi. Bahkan aku pun masih ingat, saat itu aku juga melihat Bu Yosep yang sedang menangis terseduh-seduh di salah satu sudut ruangan yang ada di rumah ini. Melihat hal itu, aku pun kembali ikut merasakan kesedihannya, mengingat Mbok Marmi semasa hidupnya memang benar-benar orang yang sangat baik hati. Dan belum selesai aku ikut merasakan kesedihan keluarga Pak Yosep, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke salah satu sudut ruangan rumah ini. Malam itu, lagi-lagi aku melihat sosok kakek-kakek yang sering sekali menampakkan wujudnya kepadaku ketika aku berada di dalam rumah ini. Tapi kali ini berbeda. Sosok kakek-kakek tersebut waktu itu sangatlah jelas sekali terlihat. Karena selain lampu rumah yang saat itu menyala terang, waktu itu sosok kakek-kakek tersebut berada tidak jauh dariku. Masih teringat jelas di kepalaku kulit keriput dengan matanya yang ambles ke dalam, membuatku tidak akan mungkin melupakannya. Bahkan waktu itu aku juga melihat tangan kakek tersebut berputar ke samping, seperti bengkok tidak karuan. Melihat hal itu tentu saja aku seketika berteriak ketakutan. Mendengar hal itu, tentu saja seluruh orang yang ada di rumah Pak Yosep langsung berhenti berdoa dan bersama-sama menoleh ke arahku. Malam itu tentu saja aku langsung menangis ketakutan
karena sudah merasa tidak kuat lagi dengan semua kejadian ini. Melihat hal itu, ayahku yang sebelumnya duduk di barisan paling depan, beliau langsung berdiri dan menghampiriku dan langsung memelukku sambil membisikkan sesuatu. "Istighfar, tidak usah dilihat," ucap ayah pelan. Setelah mendengar bisikan ayah, tentu saja aku langsung terkejut bukan main, karena aku mulai sadar jika ayahku sepertinya juga mengetahui apa yang waktu itu kulihat. "Saya sudah tidak kuat lagi ya," ucapku sambil menangis. Waktu itu seluruh orang yang ada di ruangan Pak Yosep seketika memandangiku dengan pandangan yang aneh. Mereka terlihat seperti seolah juga mengetahui tentang kondisiku yang saat itu sepertinya bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Itu terlihat dari senyuman beberapa warga yang ditunjukkan kepadaku, seraya memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Melihat hal itu, aku pun kembali menangis sambil memeluk erat tubuh ayahku. Dan tidak lama kemudian, aku pun langsung diajak ayahku pulang supaya aku lebih tenang. "Ayo, pulang dulu. Ayah belum selesai, nak," ucap ayahku. "Aku tidak berani pulang ya. Itu tadi waktu di rumah, aku dituntun ibu terus aku ditinggal ke kamar. Ku cari lagi, ibu sudah tidak ada." Mendengar hal itu, ayahku yang sebelumnya terlihat tenang dengan keadaanku, tiba-tiba langsung terlihat kaget dan seolah tidak percaya dengan semua perkataanku. "Ibu memakai kebaya coklat lengkap dengan kerudung ya. Aku takut ya." Dan rupanya setelah mendengar semua penuturanku, waktu itu ayahku terlihat sangat kaget dan langsung memelukku erat. Dan tanpa menjawab semua perkataanku, waktu itu ayahku langsung memanggil salah satu orang yang ada di depan rumah Pak Yosep, yang saat itu aku ketahui beliau adalah salah satu warga yang sedang ikut berada di rumah Mbok Marmi. "Wan, minta tolong antarkan Sally ke rumah mertuaku ya. Aku mau selesaiin jenazah Mbok Marmi dulu. Nanti kalau sudah selesai, langsung kususul," ucap ayah. Dan singkat cerita, aku pun malam itu bersama Mas Ridwan menuju ke rumah kakekku yang letaknya memang lumayan jauh dari rumahku. Dan sesampainya di rumah kakek, aku sangat terkejut bukan main, karena waktu itu aku melihat ibuku ternyata sudah ada di situ. Malam itu ibu terlihat berbaring di dalam ruang tengah rumah kakekku dengan wajah yang sudah pucat dengan banyaknya luka lebam yang ada di bagian wajah dan kaki. Melihat hal itu tentu saja aku langsung kaget dan kembali menangis sambil berlari ke arah ibuku. "Ya Allah, Bu!" Namun anehnya ketika aku berlari mendekati ibuku, aku langsung ditarik oleh kakek, seolah aku tidak boleh mendekati ibuku yang saat itu terlihat tidak sehat. "Ibu kenapa, kek?" ucapku sambil berteriak histeris. Dan tanpa menjawab hal itu, aku pun oleh kakekku langsung dibawa keluar rumah dan diajak duduk di kursi yang ada di teras depan rumah kakekku. Waktu itu akhirnya aku pun perlahan mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi denganku dan keluargaku. Malam itu tiba-tiba kakek menceritakan sedikit demi sedikit apa yang sebenarnya kuhadapi. "Aku sebenarnya sudah tahu kalau akhirnya akan seperti ini," ucap kakek memulai percakapan. "Mbak Yuni itu kenapa, Mbah?" Sahut Mas Ridwan yang saat itu memang masih di situ dan belum kembali pulang. "Anakku ini sudah tidak kuat, Wan. Setelah ini sepertinya gantian Sally." "Ya itu, Sally juga sudah ditakutin terus," jawab kakek sambil melihat ke arahku. Mendengar percakapan itu tentu saja aku hanya diam meskipun sebenarnya waktu itu aku sangat kaget tidak karuan. "Maksudnya gimana sih, Mbah?" tanya Mas Ridwan. "Hasan itu sudah lama menjadi wadah jin orang-orang. Kalau sampai tidak kuat, pasti keluarganya yang akan jadi korban," terang Abah singkat. "Loh, kok bisa, Mbah?" imbu Mas Ridwan. "Jadi begini ceritanya. Waktu itu, dan belum sempat kakekku bercerita tentang ayah, aku pun langsung memotong cerita kakek dan kembali menanyakan sesuatu yang kuanggap lebih penting. "Asi itu siapa, kek?" ucapku memotong percakapan. Mendengar nama itu, kakekku yang sebelumnya duduk santai tiba-tiba langsung melotot seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. "Sudah, tidak usah ditutupi lagi. Asi itu siapa? Di rumah aku juga sering dengar suara tik-tik yang mengganggu. Kalau habis dengar suara tik-tik,
pasti gak lama ada orang yang meninggal. Ibuku jelas. Kalau tik-tik, itu suara tek-tekan nak. Apa itu tek-tekan Mbah? Sahut Mas Ridwan. Tek-tekan itu suara buat memanggil setan, agar setan-setan tersebut kumpul di satu tempat. Kata orang dulu, tek-tekan itu suara yang timbul dari tulang-tulang mayat yang saling dipukul. Suara ini memang tidak ada wujudnya, tapi kalau habis dengar suara ini, pasti selanjutnya akan ada setan-setan yang datang. Katanya tulang yang bunyi tersebut adalah tulang orang sakti atau tulang orang-orang penganut ilmu hitam yang sudah meninggal. Kenapa semua itu kok gangguin aku kek? Itu gara-gara Asi nak, jawab kakek singkat. Siapa Asi itu kek? Dan belum sampai Abah menjelaskan tentang siapa sebenarnya Asi, tiba-tiba kami semua dikejutkan dengan suara teriakan yang sangat keras dari dalam rumah kakekku. Waktu itu karena kami menduga kuat itu adalah suara ibuku, kami bertiga pun akhirnya langsung lari ke dalam ruang tengah rumah kakekku dengan perasaan yang tidak karuan. Dan sesampainya kami di dalam rumah, benar, saat itu ibuku sudah seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan, matanya memerah, ototnya keluar sambil sesekali tertawa cekikikan. Melihat hal itu tentu saja aku langsung ketakutan sambil tetap berada di belakang Mas Ridwan. Masih sangat tidak bisa kulupakan. Waktu itu ibuku bertingkah sangatlah aneh. Tangan dan kakinya berputar-putar dengan terkadang merangkak ke sana kemari, membuat suasana malam itu terasa benar-benar sangat mencekam. Melihat hal itu kakek pun tidak tinggal diam. Beliau langsung berusaha menghentikan tingkah ibuku yang saat itu sedang kerasukan luar biasa. Bahkan waktu itu aku juga sempat mendengar sedikit ucapan ibu dengan nada seperti nada ancaman. Sudah tua banyak ngomong, ucap ibuku. Karena aku sangat ketakutan, waktu itu aku pun hanya berdiri di sudut ruangan rumah sambil terus melihat tingkah ibuku yang saat itu sudah tidak karuan. Namun belum selesai kami menangani ibuku. Malam itu, aku kembali terkejut bukan main. Ya, karena malam itu aku lagi-lagi mendengar suara tek-tekan yang seolah sedang mendekati dan mendatangi rumah ini. Suara tersebut terdengar perlahan dan semakin lama semakin kencang. Malam itu ketakutanku semakin menjadi-jadi. Karena aku juga masih ingat dengan jelas ucapan kakekku jika suara tek-tekan tersebut akan mengundang makhluk halus berkumpul. Mengingat hal itu, keringatku seketika bercucuran, jantungku berdetak kencang dengan tubuh yang sudah kembali gemetar ketakutan. Dan akhirnya ibuku pun saat itu bisa diatasi oleh kakekku dengan sedikit upacara pengusiran dan ditambah dengan doa-doa yang tidak begitu jelas bisa aku dengarkan. Dan singkat cerita, akhirnya ibuku pun pingsan dengan keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Namun tidak berhenti di situ saja. Waktu itu kami mendengar suara tek-tekan tersebut tidak hanya keras, tapi sekarang terdengar seperti sudah berada di dalam rumah kakekku ini. Bau yang tiba-tiba tercium semerbak wangi, ditambah dengan suhu yang mendadak dingin, membuat kami semua yang ada di dalam rumah itu seolah-olah sudah dikepung oleh makhluk halus. Wan, tolong ikat kaki Yuni dengan kuat ya. Ikat jadi satu dengan ranjangnya, ucap kakek tiba-tiba. Sally, kamu duduk di samping ibumu ya nak. Mengajilah sebisanya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, aku pun langsung bergegas mengambil kursi dan duduk di samping ibuku yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Sudah Wan, cepat tutup semua korden. Pintu-pintu rumah ini juga pastikan sudah terkunci. Setelah ini kita berzikir dulu di sini sampai keadaan aman. Kamu gak usah pulang dulu daripada ada apa-apa nanti di jalan. Mendengar hal itu, Mas Ridwan pun terlihat langsung bergegas berjalan ke sana kemari sambil memastikan semua pintu yang ada di dalam rumah ini sudah terkunci dengan aman. Selain tidak tahu apa yang akan terjadi, kakekku di kampung ini memang dianggap sebagai sesepuh desa. Hal itulah yang membuat setiap perkataannya jarang sekali dibantah oleh siapapun. Malam itu, aku memang belum melihat apapun yang terjadi di rumah ini selain suara tek-tekan yang memang terdengar terus-menerus. Namun anehnya kakekku bertingkah seolah akan ada sesuatu yang akan terjadi di dalam rumah ini. Itu terlihat dari sikap kakek yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya dan mengambil sajadah serta tasbih yang langsung digelar di samping ranjang ibuku dan memulai berzikir, yang kemudian disusul oleh Mas Ridwan yang saat itu duduk tepat di belakang kakekku. Melihat hal itu, aku pun ikut berdoa sambil menoleh ke sana kemari, memastikan bahwa tidak ada apa-apa yang akan mendekati kami. Dan akhirnya,
Semua persiapan dan perkiraan kakek jika ada sesuatu yang akan terjadi ternyata benar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.